yang termasuk sikap hidup etis yaitu orang yang menunjukkan perbuatan yang A. Tidak sopan, B. Perkataannya tidak sesuai dengan perbuatan, C. Suka melanggar aturan, D. Baik dan benar. Jawabannya A. Pernikahan yang baik dan benar menurut Alkitab terjadi antara A. Seorang laki-laki dengan seorang perempuan, B. Seorang laki-laki dengan seorang laki-laki, C. Seorang perempuan dengan seorang perempuan, D. Seorang laki-laki dengan beberapa perempuan. Jawabannya A. Sebagai orang muda, sebaiknya Anda tidak melakukan hubungan seks bebas karena A. Merasa malu, B. Takut pasangannya hamil, C. Takut ditulari penyakit kelamin, D. Adalah dosa di hadapan Tuhan. Jawabannya D. Homoseksual dan lesbian termasuk perilaku yang A. Berlaku dalam dunia modern, B. Suatu tren dalam pergaulan, C. Pilihan setiap orang, D. Penyimpangan seksual dan dosa. Jawabannya D. Sikap Anda terhadap maraknya lesbian, gay, biseks, dan transgender sebaiknya A. Menolak dan menjauhi mereka, B. Mengakui keberadaan mereka di tengah masyarakat, C. Dianggap sebagai orang yang tak waras, D. Membantu mereka untuk mengakui identitas dan jati diri sebenarnya. Jawabannya D. Maraknya tayangan pornografi melalui internet telah mengakibatkan A. Banyak remaja dan pemuda yang jatuh dalam dosa seksual, B. Merusak moralitas generasi muda, C. Mengakibatkan terjadinya banyak kasus perkosaan, D. Tidak berdampak buruk. Jawabannya D. Seks adalah karunia Tuhan yang hanya boleh dinikmati oleh A. Suami istri dalam pernikahan, B. Pemuda-pemudi yang sedang berpacaran, C. Tidak boleh dilakukan karena merupakan dosa, D. Tergantung niatnya. Jawabannya A. Hubungan seks di luar nikah A. Sebagai bukti cinta yang sungguh, B. Untuk mengikat hubungan dalam berpacaran, C. Hal yang umum dilakukan kaum muda, D. Tidak dikehendaki Tuhan. Jawabannya D. Pada masa berpacaran, pemuda-pemudi dianjurkan untuk A. Menjaga sopan santun, B. Menjaga kekudusan hidup, C. Menghormati pasangannya, D. Dilakukan dengan bebas dan sesuka hati. Jawabannya B. Etika yang baik dan benar bagi orang Kristen adalah A. Tidak perlu menghargai dan mematuhi norma-norma dalam masyarakat, B. Taat pada firman Tuhan kalau cocok, C. Tidak mengikat kebebasan bergaul, D. Sopan santun dan saling menghormati. Jawabannya D.
Berdasarkan Kejadian pasal 2 ayat 18, tidak baik manusia hidup seorang diri, karena itu manusia harus A. Membina persahabatan dengan orang lain. B. Lebih baik hidup menyendiri. C. Memilih-milih teman dari sukunya sendiri. D. Bergaul jika ada maunya. Jawabannya A. Yang dimaksud dengan hubungan pertemanan yang eksklusif adalah A. Terbatas hanya pada orang tertentu. B. Terbuka terhadap siapa saja. C. Menutup diri dan mengasingkan diri. D. Menyenangkan bagi semua orang. Jawabannya A. Perilaku yang harus dihindari dalam masa berpacaran adalah A. Menjauhi godaan seks dan ketidaksopanan. B. Bermesraan di muka umum. C. Tidak menerima nasihat orang tua. D. Bercumbu rayu sebagai bukti cinta. Jawabannya C. Yang tidak termasuk ketidakjujuran akademis yaitu A. Tidak melakukan plagiat. B. Membolos kuliah. C. Menjiplak karya orang lain. D. Membeli ijazah palsu. Jawabannya B. Tawuran antar mahasiswa di kampus tergolong perbuatan yang A. Terpuji dan membanggakan. B. Sebagai aksi solidaritas. C. Termasuk tindak kriminal dan tak etis. D. Ciri khas sikap pemberani. Jawabannya B. Manusia bekerja karena A. Kerja adalah ketetapan Allah sebagai manusia. B. Kerja melelahkan. C. Kerja menyita banyak waktu dan pikiran. D. Takut miskin. Jawabannya C. Sikap malas bekerja menurut Alkitab akan menyebabkan A. Kemiskinan. B. Kelaparan. C. Pengangguran. D. Keberhasilan. Jawabannya A. Orang yang suka bekerja dengan giat dan ulet adalah orang A. Malas. B. Lebih suka menganggur. C. Rajin. D. Bodoh. Jawabannya A. Mencari pasangan atau teman hidup menurut Alkitab haruslah yang A. Cantik atau tampan. B. Berbeda keyakinan. C. Yang kaya dan terkenal. D. Seiman dalam Tuhan. Jawabannya D. Idealnya dalam memilih pasangan Anda menganut A. Jalan kebijakan. B. Jalan penyesuaian. C. Jalan kebenaran. D. Jalan pintas. Jawabannya A. Pola perilaku seseorang sebagai dasar moral dalam menampilkan dirinya disebut A. Sifat. B. Kelakuan. C. Adat istiadat. D. Karakter. Jawabannya A. Kapankah karakter seseorang terbentuk?
A. Sejak lahir. B. Pada masa remaja. C. Setelah lulus dari perguruan tinggi. D. Setelah mempelajari karakter. Jawabannya A. Orang yang memiliki ketulusan hati, keutuhan batin, dan memiliki pendirian yang kuat adalah orang yang memiliki A. Pengetahuan. B. Kedudukan dan pangkat. C. Integritas. D. Harta benda. Jawabannya D. Sikap orang Kristen di tengah-tengah lingkungan yang buruk seharusnya A. Menjadi serupa. B. Berbeda. C. Solider. D. Kompromi. Jawabannya D. Orang yang tabah tidak lemah menghadapi hambatan adalah A. Orang yang saleh. B. Orang yang memiliki ketangguhan. C. Orang yang mudah menyerah. D. Orang yang pasrah pada keadaan. Jawabannya B. Sikap seseorang yang menghadapi tantangan dan hambatan finansial dalam pendidikan seharusnya A. Menyerah. B. Mengundurkan diri. C. Bekerja keras demi keberhasilan. D. Menyalahkan orang lain. Jawabannya C. Sikap seorang anak terhadap orang tua menurut Alkitab seharusnya A. Hormat. B. Membangkang. C. Tidak peduli. D. Moralitas yang buruk. Jawabannya A. Supaya diberkati oleh Tuhan, maka seorang anak harus A. Menghormati orang tuanya. B. Melawan orang tua. C. Tidak peduli pada orang tua. D. Meninggalkan orang tua. Jawabannya A. Yang tidak termasuk ajaran Tuhan Yesus tentang kejujuran adalah A. Tidak munafik. B. Berkata jujur. C. Tidak pura-pura. D. Berkata bohong. Jawabannya D. Teladan yang dapat Anda pelajari dari Tuhan Yesus adalah A. Rela menderita dan tangguh menghadapinya demi manusia berdosa. B. Menegur dengan keras. C. Sama seperti ahli-ahli Taurat. D. Tidak peduli terhadap manusia. Jawabannya A.